Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Pentas Bani Iin. Semangat pagi, 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 pagi. Selamat datang kembali di Pentas, PNS Cerita Integritas. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dengan teman Ya, cerita yang masih setia mendengarkan kita. mm-mm. Terima kasih ya teman cerita, semoga menjadi hal yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Oh ya, teman cerita, sebelum kita ngobrol jauh panjang lebar ini ya, yuk yang lagi masak, yang lagi nyetrika, kerjaannya ditolong diperhatikan ya, jangan sampai meleng gitu. Iya, Apalagi iya. apalagi yang lagi nyetir nih di jalan, yang lagi berkendara tetap fokus ya. Ingat keselamatan itu hal yang utama. Betul, betul. Tenang aja teman cerita, kami tetap stay Hmm, di kanal kesayangan kita semua, ada di YouTube, hmm. ada di podcast, di Spotify dan Anchor. Terus bisa juga follow kita di Instagram dan Facebook @PNS Cerita Integritas biar tidak ketinggalan tiap episodenya. Iya Kak, jadi makin lama ini kita kayak makin seru gitu loh. Jadi pentas ini awalnya kan sebenarnya dibikin kita pengen ngobrol-ngobrol aja soal berbagi semangat integritas, semangat anti korupsi. Ternyata Mm-mm. ternyata enak nih kalau kita menyasar segmentasi anak-anak. Jadilah dongeng bareng Kak Dongeng. Aci. Terus enak nih kalau ngobrolin soal emak-emak gitu ya, Ya, soal mama-mama gitu. keluarga. Mm-mm. Nah, gitu ada cerita Mama Iis. Benar. Nah, Kak Is, di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang cara bekerja baru bagi aparatur sipil negara. Nah, kali ini kita mau sama-sama membahas dan memperingati nih, masih dalam rangka memperingati HANI. Hani, Hani tetangga kamu ya, Kak? Bukan, bukanlah. HANI itu lagunya BCL. HANI, Asik. Udah. HANI. Stop, Udah. stop. Ya, HANI itu singkatan dari Hari Anti Narkotika Internasional yang bertepatan pada tanggal 26 Juni. Gitu, Oh, Kak. gitu ya. Aku juga Berarti, baru tahu nih singkatannya hmm. HANI. Oh, kirain Hani itu madu, Hani. Alah, udahlah. Berarti kenapa episode 3 Pentas ini mengangkat tema bagaimana menjadi ASN yang produktif ini dalam rangka Hmm. memperingati Hani tahun 2020 ini ya, Kak ya? Ya, betul sekali. Seperti yang kita ketahui bersama, narkotika dan obat-obatan terlarang saat ini juga menjadi salah satu musuh kita ya, Mm-mm. yang nyata-nyata harus kita perangi. Sudah menjadi ancaman segala pihak lah, karena bisa menjangkau anak remaja hingga orang tua ya, Iya, bener-bener tanpa banyak kasus pandang tuh. tanpa pandang usia, kemudian suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi. Yang parahnya ini bahkan sampai terjerumus berkali-kali gitu ya. Mm-mm, bener. Hampir sama berarti ya sama bahaya korupsi. Sama-sama. Sama-sama musuh kita bersama. Mm-mm. Tentunya sama-sama juga dong harusnya bisa kita hindari dengan cara menerapkan nilai integritas dalam diri kita. Betul. Teman cerita, salah Mm. satu cara untuk menghindarkan diri kita dari kesia-siaan dan perilaku negatif adalah dengan menjadi produktif. Ya. Produktif yang positif ya tentunya. Nah, Mm. ini pentas mengundang salah satu ASN yang mendapatkan penghargaan dari Menpan RB sebagai Top 3 ASN Inspiratif tahun 2019. Kak Jaya Setiawan Wow. Gulo, Kak yeay. Jaya Setiawan Gulo. Yeay. Panggilan akrabnya Gulo ya, Kak Kita Gulo panggil ini. Kak Gulo aja ya. Mm-mm. Kak Gulo ini merupakan PNS di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Kak Gulo menginisiasi sistem custom declaration secara online yang awalnya diimplementasikan di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Selain Hmm. berkinerja tinggi nih di bidang pekerjaan, Kak Gulu ternyata juga aktif di dunia kerelawanan, terutama di bidang pendidikan ya, dengan mendirikan The School Projects. Organisasi tersebut membantu mengedukasi sekaligus memberikan perlengkapan sekolah
pada lebih dari 2.000 anak nih di Sumatera Utara. Wow. Wow. Banten juga dan hingga Papua. Dan baru-baru ini saya lihat ternyata Kak Gulo juga mendirikan ya sebuah platform namanya Jadi PNS Aja. Oke. Kak Gulo juga ini kayaknya aktif di Kemenkeu Mengajar kalau nggak salah deh. Iya. Kalau di Kemenkeu 4 kemarin ya jadi sekretaris Sekretaris umum. Kemenkeu. Wah, banyak banget kegiatannya berarti ya. Halo Kak Gulo. Iya, halo, apa kabar nih Kak Tony dan Kak Is? Alhamdulillah. Baik, Kak Gulo juga sehat selalu ya. Kak Gulo, boleh dong sapa-sapa sedikit teman cerita kita sambil kenal-kenalan dong. Halo teman-teman semuanya, Selamat datang lagi dalam Pentas ya, PNS Kita Integritas. Dan episode kali ini saya berterima kasih banyak buat tim, sama buat host yang keren ya, Kak Tony, Kak Is, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan kalau merasa bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan podcast seperti ini terus berlanjut. Kita doakan juga selalu buat host dan timnya. Amin. Tadi sudah disebutkan bahwa saya itu di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi di Kementerian. Jadi kebanyakan sehari-hari yang saya lakukan adalah melakukan publikasi pada kegiatan pejabat tinggi di Kementerian Keuangan yang nanti hasilnya itu masuk ke sosial media dan juga website. Selain itu saya juga ada di edukasi publik nih sekarang, dan kita manage beberapa event-event yang ada di Kementerian Keuangan. Oke, jadi Kak, kita nih tadi kan udah pengantar soal HANI itu Hari Anti Narkotika Internasional nih, jatuh pada tanggal 26 Juli. Terus kita juga bilangnya maunya nih dari podcast sekarang yang temanya bagaimana menjadi ASN produktif, kita bisa tahu nih cara gimana sih biar kita bisa memanfaatkan waktu secara baik supaya tidak terjebak dengan hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkotika ataupun korupsi. Saya mau nanya dong, kan tadi kita kenalan Kak Gulo nih katanya PNS inspiratif gitu, dapat penghargaan dari Menpan RB sebagai top 3 PNS inspiratif. Nah itu gimana ceritanya Kak bisa jadi ASN inspiratif tuh awal mulanya dari mana sih Kak? Ya, makasih buat host kece ya, pertanyaannya ini keren sekali. Ya, buat teman cerita, baik PNS maupun bukan PNS, ini ada namanya Anugerah ASN, Aparatur Sipil Negara, itu diadakan oleh Kementerian Pan-RB. Dan anugerah ini adalah suatu apresiasi dari pemerintah untuk ASN. Jadi mereka memiliki sesuatu melebihi ekspektasi pemerintah itu sendiri dan juga publik, internal maupun eksternal, yang itu sangat bermanfaat dirasakan baik di internal maupun eksternalnya juga. Jadi mereka ini mencari semacam role model. Nanti untuk kedepannya akan bisa menelurkan lagi role model ASN yang lainnya dimanapun itu berada. Oke, jadi ekspektasinya kan kalau ASN ya bekerja dengan maksimal di kantor. Nah, ini melakukan sesuatu yang di luar ekspektasi itu ya. Beyond expectation. Luar biasa. Bukan beyond imagination ya Kak ya. Beyond expectation. Ini saya curiganya nih gara-gara si custom declaration nih yang kayaknya itu jadi helpful banget ya di untuk teman-teman di Bea dan Cukai ya. Ya benar Kak, itu kan salah satu aplikasi ya. Nah kalau saya lanjutkan ini anugerah ASN itu tahun lalu ya. 2019 itu adalah anugerah yang ketiga, dan tahun ketiga 2019 itu ada 3 kategorinya Kak. Yang pertama itu adalah untuk pejabat tinggi, itu untuk eselon 2. Kedua untuk future leader, itu untuk PNS dimanapun yang maksimal usianya itu 35 tahun. Yang ketiga adalah yang inspiratif, itu semua bisa, tidak ada batasan usia. Nah kemudian saya ceritanya menjadi anugerah ASN ya pasti karena dinominasikan. Kalau menominasikan diri sendiri itu tidak bisa. Jadi dinominasikan oleh seseorang atau sebuah instansi.
melalui sosial media. Oh, Ya. Yang kemarin tahun lalu itu rame-rame iya, banget. Iya, benar. Jadi ada banyak ya, ada sekitar 1.100-an. Iya, banyak banget. Mm-mm. Itu yang masuk ke polling, iya. Hmm. Kemudian dikerucutkan itu menjadi 10 se-Indonesia. Dari 10 kemudian 5. Jadi masing-masing kategori itu ada 5. Jadi dari 5 itu akan dipilih nanti top 3. Jadi tidak ada juara 1, juara 2, juara 3 itu tidak ada. Karena untuk PNS itu sangat berbeda sekali. Untuk yang pusat, daerah itu berbeda. Iya, benar. Betul. Background-nya itu tidak ada, Kak Tony dan Kak Iis. Jadi dipilihlah top 3 dan dipilih satu pilihan favorit netizen. Nah, pilihan favorit netizen ini menariknya adalah yang paling banyak like di Instagram. Dan yang retweet ya, seperti itu ya. Dan di Twitter dan juga repost di Instagram juga. Jadi waktu itu makanya nggak nyangka juga sih akunnya Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani itu sampai nge-repost di feed-nya. Kan begitu ya kayak. Wow. Jadinya luar biasa. Iya, tapi ini sih nggak heran sih ya kalau sekelas Kak Gulo nih yang di retweet, gila banyak banget prestasinya. Jadi bukan cuma inovasi di bidang pekerjaan, malah di kegiatan kerelawanan di luar pekerjaan sehari-hari itu juga banyak ya kayaknya ya, seperti yang udah disebutkan tadi. Jangan-jangan kalau kita baca CV-nya Kak Gulo ini sehari semalam nggak nyampe ini. Kak Gulo, kan banyak kegiatan nih. Udah PNS aja kegiatannya, pekerjaan tusinya aja berat nih kayaknya. Iya. Kemudian masih banyak kegiatan di luar itu, termasuk Kemenku mengajar, kemudian kerelawanan yang lain. Sebenarnya gimana sih Kak caranya mengatur antara pekerjaan, kemudian mengatur kegiatan yang lain di luar pekerjaan kita, kemudian apa sih motivasinya kok masih pengen aja berkegiatan lain selain mengerjakan tugas-tugas di kantor gitu Kak. Kak Tony, Kak Iis, terima kasih banyak. Jadi Kak Tony kita kerja ya dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 4:30 atau jam 5:30. Begitu ya. Kalau sekarang di COVID-19 dan new normal itu semacam tidak ada batas jam. Kita masuk kerja kapan kita selesai kerja. Bisa saja nanti jam 7 atau sekarang kita lagi podcast itu diminta tuh kerjaan. Benar. Jadi bias ya. Nah, itu kita kerja. Sekarang ini pukul 7 saya memenuhi undangan dari Kak Tony, Kak Iis. Setelah ini saya akan sudah ada janji dengan adik kandung saya, dia mau curhat. Setelah itu saya ada lagi janji sama teman saya telepon. Dan ini bukan hari ini aja saya lakukan. Sabtu itu biasanya saya clearin itu untuk me time. Kemudian Minggu nanti saya kerja, nanti kerjanya ada yang nge-host jadi PNS, kan ada dunia kampus tuh ya. Kalau saya bilang saya capek banget secara fisik, capek banget. Saya nggak akan bilang saya nggak capek, karena manusiawi. Saya harus benar. Istirahatnya saya cukup, bagi waktunya pas. Oke, jam 7 nanti ya. Oke, nanti selesai jam segini. Kemudian sama adik saya, kemudian sama teman. Oke, setelah itu tidur. Saya banyak minum, saya makan yang teratur dan makannya 4 sehat 5 sempurna, Mas. Dan olahraga, kan gitu ya. Nanti kadang saya kalau di kamar mandi juga dengerin musik, nyanyi, teriak-teriak. Jadi ekspresikan diri, Mas. Itu sebetulnya manusia. Penting. Itu manusiawi sekali. Nah, gitu ya. Jadi, kenapa saya bilang seperti itu menggambarkan bahwa Kak Tony, Kak Iis, saya lihat juga Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, pejabat-pejabat, kita tidak ada yang kurang atau lebih 1 detik pun dalam hidup. Nah, itu yang pertama. Capek secara fisik. Tapi, secara emosional, secara spiritual, itu nggak capek. Itu yang pertama. Yang keduanya, itu kenapa? Karena saya punya visi, Mas. Kalau nggak punya visi, Mas, itu hidupnya kita nggak tahu mau kemana. Saya sudah punya visi sejak saya SMP sampai sekarang. Saya gambar mind map-nya, Tree of Dreams, pohon mimpinya gitu. Waktu SMP saya ingat tuh, oh gitu, saya nanti 3 tahun lagi mau ngapain ya? Setelah lulus SMP, saya mau ke SMA favorit deh. Di Sumatera Utara di mana nih favoritnya? Topnya saya mau cari nih. Kan gitu ya. Terus bahasa Inggris saya nggak bagus. Nah, dalam setahun saya pengen menguasai 4 ibu kandung tensis. Tapi kalau dalam akademik, waduh,
Saya masuk 5 besar, 3 besar. Gimana caranya nyentuh 1 di angka 1 di kelas. Minimal saya dapat nih di 1 SMA. Jadi ada, Mas. Selain itu, saya ikut marching band nih. Saya ikut pramuka. Nanti itulah tabungan saya. Biar saya itu jadi percaya diri. Untuk saya menjual diri saya kepada calon SMA nanti. Jadi ada suatu eksplorasi diri. Nah, karena saya sudah tahu 3 tahun lagi saya mau ke SMA yang bukan kaleng-kaleng. SMA ini kalau kita umpamakan, mereka akan ngomong ke saya, lu siapa Gulo? Lu tahu kan gua siapa? Lu punya apa emang? Apa yang bisa lu tawarkan buat kami? Banyak orang berlomba-lomba pengen ke kementerian ini. Kementerian ini pun juga akan ngomong, lu siapa? Itu ada 900.000 orang loh daftar. Kita cuma terima 40. We only select the best of the best. Nah, kita juga harus mempersiapkan diri. Jadi, itu yang saya buat, Mas, di SMP. Dan tidak jarang, apa yang sudah saya buat di awal itu saya coret-coret, saya ganti lagi. Kenapa? Everything change. Oke, benar. Nah, dan itu selalu berubah sampai saat ini. Itu yang saya tuliskan. Jadi yang pertama itu penting sekali. Kita punya visi, jadi ada yang kita kejar. Punya visi itu menjadi penggeraknya Kak Gulo nih untuk terus-menerus berkembang, mengembangkan diri. Jadi segala yang diikuti sekarang itu nggak lain nggak bukan adalah untuk menuju visinya Kak Gulo yang udah diterapin tuh. Aduh, keren sekali nih host ini. Masih ini ternyata masih bersama. Kata-katanya lebih cocok saya jadi host nih. Cara sumbernya Kak Tony dengan Kak Iis nih. Iya bener. Tapi keren loh sebenarnya itu visi. Jarang-jarang kita kalau organisasi tuh kita sering denger ya visi, misi, tujuan, strategi, bla 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 sampai ke IKU. Cuman ketika konsep itu diterapkan dalam diri kita, jarang nih kita yang mendengar ada orang yang punya visi. Cuman belum tentu juga kan semua orang sadar bahwa ya untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi manusia, untuk punya meaning dalam hidup kita emang harus punya visi. Tuh, ketika visinya kuat dan memang straight gitu jalannya, kemauannya kuat, ya mereka akan ada di garis yang sudah mereka bikin, mind mapping yang sudah mereka bikin itu. Itulah gitu. visi itu menguatkan niat kita. Meskipun kayaknya hidup kita ngalir-ngalir aja, ngambang-ngambang aja, saya yakin sebenarnya kita tuh lebih bermakna kalau punya visi gitu ya, Kak Gulo. Bener. Tuh PR kita habis podcast ini adalah ayo cari visi yang belum punya, terus kalau yang udah punya di-review lagi visinya, kita masih on track apa enggak on track nih sebenarnya. Saya pengen keren, Kak. Itu manusiawi. Teman saya dulu lulusan STAN. Teman saya itu lulusan SMA itu kuliahnya UI, UGM, ITB. Saya kuliah, mereka ke Harvard, ikut conference. Saya masuk PNS, mereka kerja di, ada yang BUMN, ada private, ada startup, multinational company, bahkan ada yang Fortune 500. Apakah saya minder? Of course, yes. Dan saya nggak mau dong ketinggalan. Karena saya nggak mau ketinggalan. Apalagi jadi PNS. Banyak orang di luar sana, PNS. Jam kerjanya nggak ngerti kita kapan. Terus orang tuh ngapain? Dan saya tidak mau hanya ingin menjadi PNS, nanti kalau disebut, oh si Gulo itu PNS-nya baik tuh. Dia itu masuk kerja jam segini, ngerjain ini oke. Enggak dong. Saya nggak mau buat standar untuk teman-teman PNS. Saya lihat teman-teman saya, mereka sudah ke kampus gede, sudah melakukan inovasi. Kenapa aku nggak bisa? Orang-orang di luar sana itu begitu nganggapnya. Saya masuk ke komunitas banyak, saya itu menjadi semacam duta PNS. Everybody will ask, PNS? PNS? Bahkan sampai sekarang pun, menurut saya, begitu mereka masuk ke Instagram saya itu bagaikan dunia PNS yang berbeda. Mereka akan masuk ke dunia PNS yang berbeda. Karena itu sudah saya branding. Jadi kalau satu saat nanti, gak ada PNS yang keren. Coba itu, lu lihat Hello Gulo. Nggak usah di-follow, lihat aja. Itu jawaban yang ingin saya dapatkan, Mas. Dulu. 5-10 tahun yang lalu. Kok nggak ada PNS yang keren ini ya? Di sekitaran saya nih, aduh kok semuanya nge-blame PNS lah, segala macem. Apa nggak ada yang benar ya? Makanya waktu saya baca buku, kamu tuh jangan cuma nge-blame. You enter the system, you change. Ya, betul sekali, Kak. You're a change maker. Jadi kita mau merubah mindset-nya orang tentang PNS ini ya, Kak Gulo. Yes. Saya mengatakan prestasi saya itu bukan menunjukkan seberapa sombongnya saya. Bukan menunjukkan kamu harus tahu saya, enggak. Kalaupun saya ingin sombong, yang ingin saya sombongkan adalah PNS itu keren. Saya aja sekarang tuh merasa bersyukur banget.
Saya itu diundang di berbagai forum. PNS itu hanya saya sendiri. Itu saya merasa bersyukur banget. Semacam terwakili. Padahal topik besarnya bukan PNS. Tapi kita diminta untuk menyuarakan tentang pemerintahan. Itu baru something menurut saya. Ya, Dan benar. ini yang menurut saya menjadi suatu privilege menjadi seorang PNS muda. Dan ini yang ingin saya tularkan. Saya pengen menjadi virus COVID-19 kali, dibalik kali. Kalau COVID-19 itu membunuh, kalau COVID-19 itu kan membunuh hidup dan kehidupan orang. Saya pengen jadi virus itu yang menghidupkan hidup dan kehidupan PNS-PNS ini. Jadi makanya saya pengen keren, Mas. Kalau saya udah keren, saya pengen membuat orang lain keren. Makanya kita buatlah dia jadi PNS. Makanya saya mau ngomongin tentang PNS integritas, tentang narkotika diundang nih oleh Kak Tony dan juga Kak Iis dalam podcast Pentas PNS Cerita Integritas. Itu kali ya 3 poinnya. Mantap. Teman cerita kalau pengen tahu nih ASN yang berbeda dengan biasanya, kepoin aja Instagramnya Hello Gulo. Hello Blue. Nggak Ya. salah emang berarti kalau dibilangnya PNS inspiratif. Segala Memang yang jadi role model, Kak. benar sekali. Segala yang dilakukannya itu semata-mata mau Mengubah sudut image. pandang. Ya, betul sekali. Mengubah sudut pandang orang-orang tentang PNS ini. Dan harusnya kita nggak ada alasan lagi buat nggak ngikutin langkah-langkah seperti itu dong. Masa kita mau di stereotyping terus gitu. PNS kan kerjanya cuman absen doang terus pergi kemana gitu kan. Nggak rela saya juga kalau digituin gitu loh. Jadi do something you can. Betul. Dan itu semua nggak mungkin terbentuk, Kak, kalau kita sebagai PNS tidak punya integritas yang tinggi. Gimana kita mau jadi role model nih kalau kita nggak punya pegangan integritas itu? Gitu. Benar sekali. Kelihatan nih kerja kerasnya Kak Gulo untuk mencapai apa yang udah dia miliki sekarang, prestasi-prestasi, penghargaan-penghargaan yang dipunyai sekarang itu berkat kerja keras dari, bahkan tadi kalau dengar ceritanya dari SMP gitu udah bikin visi gitu. Nah, saya pengen tahu sebenarnya di balik semua pencapaian ini siapa sosok yang menginspirasi Kak Gulo, yang mengajarkan Kak Gulo tentang pentingnya nilai kerja keras ini, Kak? Kak Iis, Kak Tony, ini pertanyaan spesifik dan ini bagus sekali. Jadi lebih spesifiknya tentang nilai kerja keras. Itu saya akan langsung jawab, itu orang tua saya, kedua-duanya. Itu mereka punya story yang membuat saya itu nangis. Jadi ayah saya itu berasal dari Pulau Nias. Saya itu sekarang di Pematang Siantar. Ceritanya orang tua saya ini, ayah saya ini sudah menjadi anak yatim piatu. Dan dia adalah anak kedua itu dari 3 bersaudara. Yang pertama itu perempuan, dia kemudian laki-laki, di bawahnya laki-laki. Dan mereka itu sangat miskin sekali waktu itu. Saking kan miskinnya, mereka mengerjakan hal-hal apapun, halal ya, untuk hidup. Dan ternyata tidak mencukupi untuk di kampung. Akhirnya ayah saya itu ikutlah kerja dengan seorang TNI waktu itu. Jadi dari seberang Pulau Nias berhari-hari ya. Dia itu kerja dengan TNI di Pematang Siantar. Kerjanya itu tidak mewah. Dia itu menjadi seorang tukang sapu. Tukang sapu ini lapangan tenis ya, pertandingan tenis itu sapu seperti itu. Jadi dia digaji itulah untuk hidup dia. Kadang dia kirimlah uangnya itu berapa untuk adiknya. Sampai dia itu ketemu dengan ibu saya di Siantar, kemudian menikah, dan beberapa uangnya itu dia belikan untuk buat kolam ikan, sehingga kolam ikan itu makin lama makin banyak kolamnya, makin banyak ikannya. Itulah yang menjadi salah satu usaha besar dia, kesuksesan dia. Dari orang miskin sekali tidak punya sampai memiliki sesuatu. Itu ayah saya. Saya lihat bagaimana perjuangan keras masuk ke dalam empang kolam itu, panas-panasan. Saya langsung ikut dulu waktu kecil. Saya ikut kalau niatnya main-main pasti itu, saya curiga. Main, iya. Kalau airnya lagi besar, itu bersihin rumput. Terus yang lainnya itu saya nggak ikut. Karena saya karena mereka tahu. Karena mereka itulah orang tua. Mereka sayang sama anaknya, nggak mau. Tapi mereka tahu anaknya apa kesukaannya. Begitu kalau itu dikeringkan, semua ikan emas begitu ya.
Itu kan pada lompat-lompat ya. Iya. Tinggal diambilin. Nah, itu kesenangan anak-anak. Di situ saya turun. Dan saya nggak bantuin untuk ambilin ikannya, masukkan ke dalam ininya, apa namanya, keranjang. Itu saya peluk. Saya peluk gitu loh. Mungkin sampai mati mungkin dulu ya. Saya peluk gitu. Saya pilih yang besar-besar, saya peluk gitu. Saya pegangin mulutnya ikan mas, kan lucu ya. Itu yang saya lakukan waktu itu. Masih ingat. Itu betapa kerja kerasnya. Dan waktu itu ibu saya itu dari kampung banget. Tanjung Balai Asahan, kampung banget. Sampingan kampungnya itu tidak ada listrik. Jadi anak-anak pun juga kalau pergi ke sekolah, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Tidak sedikit yang pakai baju biasa, tidak sedikit yang kaki ayam, tidak sedikit yang tidak bawa apa-apa, karena nggak punya apa-apa. Nah, karena dia anak satu-satunya perempuan dan di keluarga besar, dia itu sampai pengen sekolah SMP ke kota. Jadi tadi yang kampungnya itu sampai kampungnya itu ini loh, nggak ada listrik ya, dan airnya itu air bakau. Jadi air minum di sana itu berwarna dan berasa. Itu sampai sekarang saya minum. Jadi dengan saya sudah ke berbagai negara, dapat penghargaan dari PBB, Bu Sri Mulyani, saya juga minum dan mandi di situ, Mas. Luar biasa. Fine, ya. Karena saya dari kecil tuh fine dengan yang seperti itu. Dan dia sampai bersikeras pengen sekolah SMP waktu itu, SMP ke kota. Setelah SMP dia kemudian pengen melanjutkan sekolah kebidanan waktu itu. Dan itu sangat tidak didukung sama keluarga karena belum pernah ada yang keluar dari kampung itu untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Sampai itu nenek saya, almarhum nenek saya itu cerita bagaimana ibu saya itu pengennya sampai orang-orang tua itu jual emas. Dulu banggaan orang zaman dulu kan emas ya. Jadi mereka jual emas membiayai anak-anaknya itu, cucu mereka itu, ibu saya itu biar bisa sekolah. Saking kan tanda kutip bandalnya pengen banget loh sekolah gitu. Iya. Gak mau dari kampung. Nah, itulah sampai dia itu sekarang ketemu sama ayah saya. Kemudian lahirlah Hello Gulo dan 2 orang adik saya lagi. Jadi kita ada 3 bersaudara. Jadi itu saya lihat, oh gitu. Yang cerita itu kalau ayah saya dia cerita sendiri. Kalau mama saya dia nggak mau ngomong sendiri. Almarhum nenek saya yang ngomong. Karena mungkin waktu itu ibu saya itu malu. Oh gitu. Nah, itulah kerja kerasnya. Saya lihat, oh kerja keras banget ya. Beginian ya. Sampai waktu itu bisa punya beberapa kolam mempekerjakan orang. Kemudian ibu saya jadi bidan. Dan itu, wah keren banget mereka ini. Dari situ Kak Gulo belajarnya ya? Bener, itu dia Kak. Itu kisah dari 2 sosok inspiratif yang mengajarkan tentang nilai kerja keras. Ditambah nenek saya pernah bilang ke almarhum nenek saya, capek juga ya Nek ya, kerja begini. Nah, Bang, dia manggilnya Bang karena saya anak paling besar. Hidup ini harus capek. Kalau nenek dulu capeknya itu pergi ke sawah, kami ke sawah itu kaki itu dingin, air kotor, kadang ada lintah di atas itu badan kami itu tuh kena cahaya matahari loh, panas. Biar kami makan, biar mamamu makan, biar mamamu itu hidup. Jadilah kayak kau, saking kan kerja kerasnya. Sekarang kau belajar, biar nggak kayak nenek, biar nggak kayak mamamu sama ayahmu banting tulang. Masuk ke dalam air, keluar dari air, kena panas. Kau belajar. Jadi, hidup ini harus capek. Kalau nggak capek, nggak hidup. Itu sampai sekarang saya ingat terus tuh. Kata-kata almarhum nenek saya itu. Jadi, kalau menurut saya, itu yang saya lakukan, Kak. Jadi, itu yang saya tunjukkan kerja keras. Apa yang saya buat selama ini, itu kerja keras banget. Kerja keras banget. Kalau saya punya banyak penghargaan, itu kumpulan-kumpulannya, Kak. Wow. Tinggal bacain aja, itu kumpulan-kumpulannya. Kalau saya apply, itu sampai puluhan, ratusan. Begitu saya menang, satu, itu seolah-olah orang pikir saya akan menang. Whatever competition, whatever fellowship training saya daftarkan. Yang kayak kakak bilang, itu tuh saya menang. Saya gagal, saya tahu gimana nanti mempoles, membeautify application form. Gimana caranya itu, saya itu harus percaya diri, optimis, dan to the point, dan berkualitas, ada isinya loh. Kalau saya itu wawancara nanti. Belajar dari kegagalan sebelumnya.
saya gagal, saya lihat blog orang-orang atau Instagram atau sosial media orang-orang yang lulus yang dipilih. Kenapa sih Pan itu pilih si A? Oh, mereka nulis di blog, ini yang saya kerjakan. Saya nonton, gimana nanti wawancara, ada di YouTube. Saya gimana caranya itu kalau ngomong itu kita itu mengconvince, meyakinkan orang. Saya nonton TEDx. Nah, bagaimana cara mereka ngomong gaya bahasanya? Aku suka nih gaya bahasanya. Aku suka nih bagaimana mendelivernya. Ada poin-poinnya. Aku coba. Jadi itulah yang kerja keras itu yang saya lakukan. Satu lagi, kalau tipsnya saya dapat tips dari buku ya. Jadi untuk bisa menguasai medan seni perang Cina. Ada 3 seninya. Tahu diri, kita menguasai diri kita, tahu diri. Tahu lawan, musuh, enemy, terus kemudian tahu battlefield-nya, tahu medan perang. Itu dia. Makanya kayak jadi PNS pun di tim, kan begitu ya. Ini tim inti. Saya pribadi untuk tim inti, I need the best of the best untuk tim inti. Karena tim inti adalah gambaran mukanya jadi PNS, gambaran muka saya. Maksudnya lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita itu secara tidak langsung akan menggambarkan kita juga gitu. Jadi ya harus pandai-pandai kita memilih teman, memilih lingkungan, memilih pergaulan gitu ya Kak. Jadi itu tadi ya tipsnya ya, tahu diri, tahu musuh, tahu medan perangnya. Iya, pakai 3 itu. Saya juga meng-highlight hidup itu memang harus capek ya. Jadi kalau memang mau hidup, mau makan, mau mendapatkan sesuatu ya memang harus capek. Meskipun raganya capek, tapi semangatnya harus tetap membara. Nah, terakhir nih Kak Gulo, sebelum menutup podcast kali ini, ada nggak pesan atau kalimat yang mau disampaikan kepada teman cerita ini? Silakan Kak Gulo. Baik, buat teman cerita, jangan pernah merasa kecil. Kak Tony di Jakarta, PNS-nya kan gitu ya Kak ya? Kak Iis di Makassar. Iya. Kan gitu ya. Untuk teman cerita, mau dimanapun kerja, mau di Kementerian Keuangan atau bukan, mau di pemerintah provinsi, kabupaten, mau di Jakarta atau bukan, itu jangan pernah merasa kecil. Teman-teman menjadi seorang PNS, banyak orang yang merendahkan jeleknya PNS, gajinya kecil, bla bla segala macam. Pernah merasa kecil. Merasa kecil lah ketika kita itu tidak bisa melakukan apa-apa untuk diri kita, untuk keluarga, untuk tempat kerja kita, bahkan untuk Ibu Pertiwi ini. Saya diundang oleh teman dari podcast Pentas. Ini saya kan nggak dibayar, karena saya sudah dibayar oleh negara. Saya minum air, saya bisa kasih uang untuk adik saya, untuk orang tua saya, itu uang pajak, uang masyarakat, uang dari Ibu Pertiwi. Jadi inilah salah satu bentuk kontribusi saya untuk teman-teman PNS. Saya bisa sharing ke teman-teman di podcast Pentas, PNS Cerita Integritas. Saya bisa sharing ke anak-anak lain yang PNS. Saya bisa sharing ke mahasiswa lain. Saya bisa memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Itu cara saya membayar pajak yang sudah diberikan oleh pembayar pajak. Walaupun saya yakin yang saya bayar ini itu tidak bisa melunasi apa yang sudah diberikan, digaji oleh negara ini. Karena dengan apa yang sudah saya kerjakan sekarang, mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya dapat anugerah ASN inspiratif. Mudah-mudahan itu meruntuhkan perspektif anak muda itu gak akan bisa loh dapat penghargaan tingkat pemerintahan. Saya ngomong begini, mudah-mudahan ada yang tersentuh hatinya. Ya. Tersentuh hatinya. Mau ikut kegiatan, mau ke Menkeu, mengajar, ataupun yang lainnya. Dan saya sarankan untuk tidak ngomongin integritas lagi. Menurut saya bukan pegawai yang ngomongin integritas. Saya itu sudah lebih dari integritas. Saya ngomongin itu inovasi, mau ngelakuin apa lagi gitu. Nggak ngomongin lagi korupsi. Aduh, KKN udah nggak lagi. Menurut saya itu udah nggak zaman di saya lagi. Dan saya harapkan nih, walaupun di Kementerian Keuangan, mau PNS manapun itu, udahlah.
Kalau bisa integritas itu betul-betul udah tertanam. Udah nggak ada neko-nekonya lagi gitu ya Kak ya. Integritas lagi lah di tempat lain ya, mau di perusahaan lain atau di luar negeri, udah nggak ngomong integritas lagi. Inovasi, apalagi kebijakan gitu loh. Menurut saya itu dia pesannya. Jadi apapun itu buat teman-teman, jangan pernah merasa kecil. Mau kerjanya di mana, mau jadi PNS. Yang akan orang ingat itu adalah bagaimana how people treat us. Bagaimana orang itu memperlakukan kita. Orang akan ingat, apa yang sudah dia berikan kepada kita. Apa yang dia sudah sentuh di pikiran saya dan hati saya. Karena orang akan lupakan berapa banyak follower dari Hello Gulo. Orang akan lupa berapa banyak prestasi dari Hello Gulo. Mereka akan lupa berapa banyak kompetisi yang sudah dimenangkan. Tapi orang bisa jadi tidak lupa bagaimana Hello Gulo itu men-treat seseorang, orang-orang lain. Nah, bagi saya, untuk teman-teman, jangan pernah merasa kecil untuk menjadi seorang PNS. Kalau kita bukan orang kecil, tunjukkan kalau kita itu memang bukan orang kecil. Kalau orang di sana, di luar sana menganggap PNS kecil, jangan mau. Jangan sampai orang itu menganggap kita kecil. Itu harga diri. Itu martabat kita loh. Jangan sampai martabat kita itu diinjak orang lain. Mengatakan PNS itu kecil. Itu yang tidak saya inginkan. Orang ketemu dengan saya, orang masuk ke Instagram saya nggak mau orang itu mengatakan saya itu orang kecil. Nggak mau orang itu nanti mengatakan PNS itu kecil. Yang mereka lihat, seseorang itu bisa menjadi besar. Bagi saya PNS, saya tidak akan pernah merasa kecil. Sekalipun saya berdiri di antara orang-orang hebat. Karena saya yakin orang-orang hebat yang menurut saya itu, mereka itu dulunya pernah menjadi orang kecil. Nah, jadi menurut saya, setiap orang pernah merasa kecil, tapi jangan pernah merasa kecil terus-terusan. Itu dia kali pesannya ya, Kak Tony, Kak Iis, dan teman cerita ya. Teman cerita. Mantap sekali malam ini, sangat inspiratif. Nanti saya tidur nih, mimpinya tinggi sampai ke langit ketujuh nih buat bisa menjadi inspirasi juga. Kak Gulo itu adalah sosok contoh role model yang dia Nyata. lahir dari kecil ya, dari kampung, kemudian besar melalang buana ke berbagai negara, berprestasi sana-sini. ASN inspiratif ya, yang cocok untuk role model ASN semuanya. Kak Gulo ini adalah ASN masa kini gitu. Ya, role model kita semua. Iya. Dari cerita hidup Kak Gulo ini bisa dibilang kalau seseorang tuh harus berani menghadapi tantangan, jujur dalam segala kondisi, mandiri dan bekerja keras untuk terus belajar, berusaha mengembangkan diri menjadi yang terbaik, bertanggung jawab atas segala amanah, peduli dan bersikap adil kepada sesama, juga disiplin menjalankan tugas, serta tetap sederhana dalam keseharian. Itu kira-kira kurang lebih kunci sukses dari Kak Gulo sehingga bisa terpilih menjadi PNS Inspiratif 2019. Mantap. Nah, teman cerita, itu tadi cerita tentang bagaimana agar kita menjadi ASN yang produktif, khususnya di masa-masa yang serba di rumah aja ya sekarang, gitu, masa-masa pandemi ini. Terima kasih buat teman bincang kita kali ini, Kak Gulo. Terima kasih Kak Gulo. Ya, sama-sama Kak Tony, Kak Is, dan teman-teman semua yang sudah ngundang. Maaf. Semoga sehat selalu dan terus menjadi inspirasi buat kita semua ya. Oh ya, segala obrolan kita kali ini merupakan opini berdasarkan pengalaman pribadi ya masing-masing. Jadi tidak mengatasnamakan institusi maupun organisasi tertentu. Oke, kita juga sangat menerima masukan, saran, dan kritik. Atau teman cerita boleh juga nih memberi usulan topik, tema bahasan, dan bintang tamu yang bisa menemani kita nanti. Ya. Kirim aja segala masukan, saran, dan kritik ke email pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message ke Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas atau chat kami di mana Kak Tony? 0856 4686 9204. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.